Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listi Ismiatun dengan NIM 2020-605-1011 akan mempresentasikan mengenai algoritma GLCM. Nanti saya akan membahas mengenai 5 bab, yaitu pengertian GLCM, kemudian 4 bab lainnya fitur yang dihasilkan dari GLCM itu sendiri. Yang pertama adalah kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Nah, GLCM itu sendiri adalah sebuah teknik untuk mendapatkan nilai statistik orde kedua dengan menghitung probabilitas hubungan kedekatan antara dua buah piksel pada jarak dan sudut tertentu. Nilai sudut yang banyak dipakai adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. GLCM adalah sebuah matriks dengan jumlah baris dan kolom sebanding dengan gray level dalam suatu citra. Metode menggunakan citra berskala keabuan atau grayscale. Nah, kita lanjut dengan contoh supaya lebih mudah dipahami, yaitu diketahui sebuah citra 3 bit sebagai berikut. Nah, di sini ditampilkan citra dengan ukuran 3x3, di mana barisnya ada 3 dan kemudian kolomnya ada 3. Dan citra 3 bit ini nanti rentangnya adalah dengan nilai 0 sampai 7. Nah, cara membentuk GLCM dengan jarak 1 dan sudutnya 0 atau bisa ditulis dengan 01 adalah sebagai berikut. Nah, di sini membentuk GLCM 01 diketahui piksel 3x3. Di sini kita sediakan dengan matriks dengan 7 baris dan 7 kolom. Kemudian cara membentuknya kita lihat di matriks yang telah diketahui, yaitu baris pertama, kolom pertama, kemudian baris pertama, kolom kedua, yaitu 3, 5. Kita cari pada garis 3 dan kolom 5. Kemudian kita isikan nilainya 1. Nah, kenapa kok ini ada 2? Karena nantinya pada baris ke 3 kolom 2 dan baris ke 3 kolom 3 nilainya juga 3,5. Jadi untuk baris 3,5 diisi 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu 5 dan 7. Baris 5 dan kolom 7. Kita beri nilai 1. Kemudian selanjutnya adalah baris 2 kolom 1, yaitu nilainya 2 dan kemudian 4. Jadi kita lihat baris 2 kolom 4, kita beri nilai 1 sampai seterusnya hingga ke kolom terakhir, yaitu 3, 5. Yang di sini tadi kita sudah beri angka 2. Kemudian setelah membentuk matriks GLCM, kita normalisasikan. Cara menormalisasi yaitu kita hitung dulu nilai yang telah dihasilkan. Di sini ada nilai 1, 2, 1, 1, 1. Kita hitung semuanya berjumlah 6. Jadi untuk baris 2 kolom 4 nilainya 1/6 adalah jumlah nilai yang dihasilkan. Kemudian seterusnya untuk baris 3 kolom 5 yaitu 2/6. Sampai seterusnya hingga ke baris 6 kolom 3. Nah, untuk GLCM sendiri, ekstraksi fitur tekstur GLCM menghasilkan beberapa fitur antara lain kontras, korelasi, energi, dan homogenitas. Untuk kontras, kontras merupakan fitur yang mempresentasikan perbedaan tingkat warna atau skala keabuan yang muncul pada sebuah citra. Kontras akan bernilai 0 jika piksel ketetanggaan mempunyai nilai yang sama. Jadi nanti untuk yang I ini adalah baris dan J adalah kolom, kemudian dikuadratkan. Supaya lebih mudah, kita akan menampilkan dengan contoh. Di sini tadi kita sudah menghasilkan matriks GLCM yang telah dinormalisasikan. Kita akan menghitung kontrasnya dari matriks ini. Nah, untuk menghitung kontras dari GLCM berikut, kita hitung per
nilainya per barisnya. Jadi untuk yang nilainya 0 kita abaikan, kemudian kita hitung dari baris 2 kolom 4 yang nilainya adalah 1/6. Nah, di sini kita masukkan ke rumus, 2 ini adalah baris 2, 4 ini adalah kolom 4, kita kuadratkan kali 1/6 adalah nilai dari baris 2 kolom 4. Nah, ketemunya adalah 4/6. Begitu juga selanjutnya untuk baris 3 kolom 5. 3 adalah baris kurangi 5 dikuadratkan, kemudian dikali 2/6 adalah nilai dari baris 3 kolom 5. Hasilnya adalah 8/6. Dan selanjutnya diteruskan sampai ke baris 6 kolom 3 yang hasilnya adalah 9/6. Kemudian setelah hasilnya per nilai ini dihitung kontras, kemudian kita ratakan. Nah, dari hasil baris 2 kolom 4 sampai ke baris 6 kolom 3 dihitung jumlah semua, kemudian dibagi 6. 6 ini adalah jumlah dari nilai yang dihasilkan tadi. Jadi hasilnya untuk kontras matriks 7 baris dan 7 kolom ini adalah 34/6. Nah, untuk selanjutnya, korelasi. Korelasi mempresentasikan keterkaitan linier dari derajat citra keabuan. Korelasi bisa bernilai antara -1 hingga 1. Nanti kita akan mencari nilai μi, yaitu baris, nilai μj dari kolom, dan kemudian sigma i, sigma j, kemudian dibagi atau diratakan sehingga menghasilkan nilai korelasi dari sebuah matriks. Nah, langsung ke contoh, kita menghitung korelasi dari GLCM yang sama. Nah, kita akan menghitung dari μi terlebih dahulu. μi ini kita hitung, kita melihat dari barisnya. Nah, 2 ini adalah baris 2 dan 1 adalah nilai dari baris 2 yaitu 1. Jadi 2 kali 1. Kemudian ditambah dengan baris 3. Nah, 2 adalah nilai dari baris 3. Jadi 3 kali 2. Kemudian seterusnya baris 4 nilainya 1, 4 kali 1 sampai ke baris 6 yang nilainya adalah 1, 6 kali 1. Ditambahkan semua hasilnya, kemudian dibagi 6 adalah nilai dari keseluruhan. Jadi hasilnya untuk μi adalah 23/6. Kita akan memakai pecahan saja supaya lebih mudah menghitung korelasi di akhir. Kemudian hal yang sama kita menghitung μj, hanya saja kita melihat dari kolom. 1 ini adalah kolom 1 kali 1 adalah nilai dari kolom 1. 1 kali 1 ditambahkan kolom 3 kali 1. 1 adalah nilai dari kolom 3. Semuanya ditambahkan seperti μi tadi, kemudian dibagi 6 adalah keseluruhan nilai, dan hasilnya adalah 25/6 untuk μj. Setelah μi dan μj tadi sudah dihasilkan, maka kita akan menghitung sigma i. Ingat bahwa sigma i ini kita melihat dari barisnya. Nah, di sini kita akan mencari sigma i dari baris 2. Nah, kita lihat 2 ini adalah dari baris 2 dikurangi 23/6. 23/6 ini kita ambil dari μi yang tadi kami sudah hasilkan. Kemudian dikuadratkan dan dikali 1/6. 1/6 ini kita lihat dari baris 2 kolom 4 yang nilainya adalah 1/6. Kemudian dikalikan, hasilnya dari sigma i baris 2,4 ini adalah 121/36. Kemudian selanjutnya untuk baris 3 kolom 5, seperti tadi, 3 adalah baris, dikurangi 23/6 adalah μi, dikuadratkan, dikali nilai dari baris 3,5, 2/6. Hasilnya adalah 50/20.
216. Nah, kita teruskan sampai ke baris 6 kolom 3. Nah, ini untuk baris 6 kolom 3 hasilnya adalah 169 per 216. Kemudian setelah semuanya dihitung, kita akan mencari rata dari sigma I. Sigma I ini caranya adalah diakarkan jumlah dari keseluruhan nilai yang telah dihitung. Jadi 121 per 216 ini adalah nilai dari sigma baris 2 kolom 4. Kemudian untuk baris 3 kolom 5 adalah 50 per 216 dan dihitung semua, kemudian diakarkan, hasilnya adalah akar 65 per 36. Kemudian hal yang sama kita menghitung sigma J. Nah, untuk sigma J ini perbedaannya adalah kita melihat dari kolomnya. Kita mulai dari kolom pertama. 1 ini adalah kolom 1, kolom pertama, dikurangi 25 per 6 adalah dari sigma J dikuadratkan kali 1 per 6 adalah nilai dari kolom pertama, 1 per 6. Sehingga hasilnya untuk sigma J 4,1 ini adalah 361 per 216. Nah, kita hitung semuanya sampai akhir hingga ke kolom 7 baris 5. Nah, untuk yang kolom 7 baris 5, 7 ini adalah kolom dikurangi mu J, kemudian dikuadratkan, dikali 1 per 6 adalah nilai dari kolom 7, hasilnya adalah 289 per 216. Kemudian untuk nilai dari sigma J secara keseluruhan yaitu diakarkan dari jumlah yang telah dihasilkan tadi dari 361 per 216 ditambahkan semua hingga ke 289 per 216. Nah, hasilnya untuk sigma J ini adalah akar 125 per 36. Nah, kita menghitung korelasi dari per baris dan kolom. Jadi, untuk baris 2, kolom 4 adalah 1 per 6. Nah, kita hitung korelasinya. Jadi, 2 ini adalah baris dikurangi mu I, kemudian dikali kolom 4, dikurangi mu J, dikali nilainya 1 per 6. Kemudian dibagi. Nah, akar ini adalah sigma I dan 125 per 36, akar 125 per 36 ini adalah sigma J. Dihitung semua dikali, dibagi, sehingga hasilnya adalah 11 per 6 kali akar 65 kali 125. Nah, hal yang sama dilakukan untuk baris selanjutnya yaitu baris 3 kolom 5 sampai kita hitung hingga baris 6 kolom 3. Kemudian untuk menghitung korelasi secara keseluruhan yaitu hasil dari keseluruhan tadi dari 11 per 6 kali akar 65 kali 125 ditambahkan sampai ke negatif 91 per 6 kali akar 65 kali 125 dan hasilnya untuk nilai korelasi adalah negatif 30 per 6 kali akar 65 kali 125 atau sama dengan negatif 0,056. Nah, ini adalah cara menghitung korelasi. Kemudian selanjutnya adalah energi. Energi merepresentasikan ukuran keseragaman pada citra. Semakin tinggi kemiripan citra, maka akan semakin tinggi pula nilai energi. Nah, nanti seperti tadi untuk yang energi I ini adalah baris, J adalah kolom dikuadratkan.
Untuk menghitung energi ini lebih simpel daripada fitur-fitur yang lain karena hanya membutuhkan satu langkah yang mudah. Contoh kita menghitung energi dari matriks GLCM yang tadi. Nah, energi dari GLCM yang tadi kita bisa hitung 1/6 ini adalah nilai dari baris 2 kolom 4 dikuadratkan, kemudian ditambah 2/6 kuadrat, ditambah lagi 1/6 kuadrat, kemudian ditambah lagi 1/6 kuadrat, sampai 1/6 kuadrat lagi di baris 5 kolom 7, sehingga hasilnya adalah 8/36. Jadi energi dari matriks GLCM tadi adalah 0,222. Selanjutnya adalah homogenitas. Homogenitas ini merepresentasikan ukuran keserbasamaan. Homogenitas akan bernilai tinggi jika semua piksel mempunyai nilai yang uniform. Menghitung homogenitas dari matriks GLCM ini kita ambil dari matriks GLCM yang tadi. Nah, untuk mencari nilai homogenitas dari GLCM berikut, kita hitung dulu dari baris 2 kolom 4. Nah, jadi 1/6 ini adalah nilai dari baris 2 kolom 4, kemudian 1 ini adalah memang rumusnya, dan 2 ini adalah baris dikurangi 4 adalah kolomnya. Nah, kemudian setelah dihitung hasilnya adalah 1/18 atau 0,056. Nah, kita mencari homogenitas ini sampai ke baris 6 kolom 3. Nah, seperti tadi 1/6 adalah nilai dari baris 6 kolom 3, 1 adalah rumusnya, 6 adalah baris, dan 3 adalah kolom. Hasilnya adalah 1/24. Nah, untuk homogenitas ini secara keseluruhan kita tambahkan hasilnya 1/18 ditambah 2/18 ditambah 1/18 ditambah 1/24 ditambah 124. Hasilnya adalah 11/36 atau sama dengan 0,306. Nah, dari hasil ekstraksi fitur GLCM tersebut, dari keempat fitur ini menghasilkan kontras 5,667 dan korelasi negatif 0,056, kemudian energi 0,22 dan homogenitas 0,36 untuk matriks 3x3 yang telah dibentuk GLCM-nya menjadi matriks dengan baris 7 kolom 7 dengan gambar seperti berikut. Nah, hasil ekstraksi fitur GLCM ini kontras 5,667, korelasi negatif 0,056, energi 0,22, dan homogenitas 0,36. Fitur tersebut selanjutnya dapat digunakan dalam proses klasifikasi atau identifikasi citra dengan algoritma klasifikasi seperti KNN, ANN, JST, dan sebagainya. Untuk hasil ekstraksi fitur yang terlalu besar atau banyak, dapat dilakukan proses seleksi fitur dengan algoritma seperti PCA. Terima kasih, sekian presentasi dari saya tentang algoritma GLCM. Semoga dapat menambah ilmu kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.